Diagram pencar atau scatter plot adalah jenis diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel. Berikut adalah penjelasan singkat karakteristik dan fungsi diagram pencar. Karakteristik yang pertama, terdiri dari titik-titik yang tersebar di bidang koordinat. Yang kedua, setiap titik mewakili satu data. Yang ketiga, sumbu X dan Y mewakili variabel yang sedang dianalisis. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama, menunjukkan hubungan antara dua variabel. Yang kedua, mengidentifikasi pola atau tren. Yang ketiga, membantu dalam analisis statistik dan pemodelan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi data bivariat. Korelasi yang pertama adalah korelasi yang tidak berpola, di mana tren data tidak berbentuk dan tidak terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Dengan kata lain, nilai variabel X tidak mempengaruhi nilai variabel Y. Korelasi yang kedua yaitu ada korelasi yang mendekati garis lurus, yang dimana tren data berbentuk linear. Arah garis tersebut naik dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel bersifat positif. Dengan kata lain, semakin meningkat nilai variabel X, maka nilai variabel Y juga akan meningkat. Korelasi ketiga, yaitu korelasi yang mendekati garis yang tidak lurus, di mana tren data terbentuk non-linear. Arah garis tersebut naik dari kiri ke kanan dan bersifat positif. Dengan kata lain, semakin menurunnya nilai variabel X, maka nilai variabel Y juga akan semakin menurun. Korelasi keempat, yaitu korelasi yang mendekati garis lurus, di mana tren data terbentuk linear. Arah garis tersebut turun dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel bersifat negatif. Dengan kata lain, semakin meningkat nilai variabel X, maka nilai variabel Y akan semakin menurun. Korelasi yang kelima adalah korelasi yang mendekati garis yang tidak lurus, di mana tren data berbentuk non-linear. Arah garis tersebut turun dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel bersifat negatif. Dengan kata lain, semakin menurun nilai variabel X, maka nilai variabel Y akan semakin meningkat. Berikutnya ada beberapa dokumentasi yang kita ambil saat pengambilan data. Jadi, hasil data dalam tabel kami menunjukkan bahwa kebanyakan siswa memperoleh uang jajan lebih banyak ketika waktu jeda, dikarenakan mungkin karena faktor banyaknya stand jajan yang harganya lumayan mahal, faktor ekonomi, atau mungkin bisa juga faktor kebijakan orang tuanya masing-masing. Jadi, setiap siswa itu belum tentu apakah saat dia full day mendapat uang yang kecil atau jeda dia dapat besar, begitupun sebaliknya. Itu relatif tergantung dari siswanya masing-masing. Dan ya, bisa dilihat pada gambar diagram pencar kami. Diagram pencar kami itu tidak berpola, dikarenakan seperti yang saya bilang tadi, setiap siswa itu mendapat uang saku saat full day dan jeda relatif berbeda kebanyakan, dikarenakan faktor ekonomi, kebijakan orang tuanya, dan juga lain-lainnya. Jadi kesimpulan dari diagram pencar kami adalah bahwa diagram kami itu tidak berpola, dikarenakan uang saku siswa hubungannya dengan full day itu relatif berbeda, dikarenakan tergantung faktor ekonomi dan juga mungkin kebijakan dari orang tuanya masing-masing, entah itu akan memberikannya sesuai dengan kebutuhan atau memang dilebihkan.